warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Ibana As-Sughra oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimallahu ta'ala. Kita masih di bab pertama tentang Al-Manhaj wal Ittiba', metode Ahlu Sunnah wal Jamaah. Yang intinya dari awal sudah kita sampaikan, manhaj Ahlu Sunnah wal Jamaah terutama dalam masalah al-aqidah adalah mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para as-salafus saleh, para sahabat tabi'in dan tabi'u at-tabi'in. Meskipun tidak cukup hanya mengikuti tadi Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh, namun harus juga meninggalkan al-bid'ah dan ahli al-bid'ah. Itu inti daripada pembahasan kita di bab pertama ini tentang al-manhaj wal ittiba'. Kita lanjutkan pada halaman 34 ya, kemarin yang sempat ada gangguan kita liburkan minggu yang lalu, kita ulangi dari nomor 28 ya. Halaman 34 poin 28. Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah membawakan hadis Rasulullah SAW. Beliau mengatakan waqala, Rasul SAW bersabda, man ahdatsa hadatsan, barang siapa yang membuat hal-hal baru dalam urusan agama atau alias membuat kebid'ahan, au awa muhdisan, atau dia melindungi pelaku kebid'ahan, fa'alaihi la'natullah, maka baginya laknat Allah, wa la'natul la'inin, dan laknat yang melaknat, wal malaika, dilaknat oleh para malaikat, wan nasi ajma'in, dan dilaknat oleh semua manusia. La yakbarallahu minhu sarfan wala adlah, Allah tidak menerima darinya sarfan. Ada yang mengartikan sarfan itu perbuatan-perbuatan yang wajib atau ibadah yang wajib. Allah tidak menerima darinya perbuatan yang wajib. Atau sebagian ulama mentafsirkan sarfan adalah taubatan. Allah tidak menerima darinya taubat. Wala adalan, dan tidak pula Allah menerima al-adl. Di situ ada penafsiran dari sebagian ulama, al-adlan adalah ibadah-ibadah yang sunnah. Allah tidak menerima ibadah yang wajib dan sunnah. Atau sebagian mentafsirkan adlan adalah fidyah, tebusan.
Ya, Allah tidak menerima taubat dan juga tebusan. Ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini sebetulnya ada dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim. Ya. Meskipun yang disampaikan oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukbari di sini ada sebagian yang memang tidak ada dalam hadis yang tercantum dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya. Hadis ini kalau kita lihat dari Sahih Bukhari, nanti dilihat dalam keutamaan kota Madinah, bab tentang keutamaan kota Madinah. Dan hadis ini mengingatkan anak pribadi ketika dulu kuliah di kota Madinah, kalau kita melewati bandara, terutama waktu datang di kota Madinah atau waktu pulang dari kota Madinah, itu ada istilahnya reklame besar di dekat bandara Madinah. Ada reklame besar di dekat bandara, pinggir jalan, itu tercantum hadis ini. Yang sering kita selalu ingat hadisnya itu, Al-Madinatu haramun baina airin ila thaur. Ini yang masih alhamdulillah kita ingat, hadisnya tercantum dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim. Rasul SAW mengatakan kota Madinah itu adalah kota haram antara gunung yang namanya Thaur sampai gunung namanya Air. Jadi itu yang di awal hadis ya. Sekali lagi Imam Ibnu Battah Al-Ukbari tidak menyebut hadis secara lengkap. Kita mau tambahkan lengkapnya. Rasul mengatakan Al-Madinatu haramun baina airin, atau dalam riwayat airin ila thaur. Kota Madinah itu kota haram antara gunung Thaur ila Air, sampai ke gunung Air. Kita mau jelaskan sejenak makna hadis ini. Kota Madinah itu ada yang diistilahkan tanah haram. Tanah istilahnya larangan, ya. Tapi nggak semua kota Madinah, tapi hanyalah antara gunung Thaur sampai gunung Air. Itu ada batas tanah haram, tanah batas larangan. Di situ ada hukum-hukum khusus. Di antaranya dalam riwayat la tuqta syajaruha, tidak boleh pohon-pohonnya ditebang, ya, tidak boleh dipotong pohon-pohon yang atau tanaman yang tumbuh dengan sendirinya di tanah haram tersebut. Ini diantara salah satu hukum tanah haram. Tanah haram ada di kota Madinah, ada pula di kota Mekah. Ada hukum-hukum khususnya. Di antaranya tadi dilarang memotong tumbuh-tumbuhannya, pepohonannya. Tidak boleh memburu hewan buruannya. Ya. Ini kata Rasul, kota Madinah ada tanah haram antara gunung namanya Thaur sampai gunung Air. Kemudian Rasul mengatakan, man ahdatsa fiha hadatsan. Barang siapa yang melakukan perbuatan bid'ah di dalamnya, terutama di kota Madinah, maka atau dia awam muhditsan, melindungi pelaku kebid'ahan, maka baginya laknat Allah, laknat para malaikat, dan laknat semua manusia. Meskipun dalam redaksi yang dibawakan oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukbari di sini itu ada tambahan yang tidak ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim juga, yaitu kata-kata walaknatul la'inin. Ini tidak ada riwayat yang sahihah. Ya. Yang ada, barang siapa berbuat kebid'ahan atau melindungi pelaku kebid'ahan, maka baginya laknat Allah, laknat para malaikat, dan laknat semua manusia. Allah tidak menerima darinya ibadah yang wajib ataupun ibadah yang sunnah. Itu yang ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kalau mau ditulis riwayat Bukhari, nomornya 1870. Rawahul Bukhari nomor 1870. Yang punya kitab aslinya nanti bisa merujuk ke Sahih Bukhari tersebut. Ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah.
Kemudian dibawakan oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukbai rahimahullah riwayat dari Al-Hasan Al-Basri tentang hadis ini. Faqalu lil Hasan mal hadatsu. Orang-orang bertanya kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in, apa makna al-hadath dalam hadis tadi? Man ahdatha hadathan au awa muhditha. Apa itu al-hadatsu? Maka Imam Al-Hasan Al-Basri menjawab, faqal ashabul fitan. Apa itu al-hadath atau muhdithan? Mereka adalah tukang-tukang fitnah, ya, provokator lah istilahnya. Siapa provokator itu? Kulluhum muhditsun wa ahlul ahwa kulluhum muhditsun. Ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu alias ahlul bid'ah, mereka semuanya adalah muhditsun, ashabu al-fitan. Ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa pelajaran berharga dari hadis ini, ya, mungkin bisa ditulis di antara faedah hadis nomor 28 ini. Yang pertama, kalau kita sambung tadi dengan awal hadis yang ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, yang pertama faedahnya hadis ini menunjukkan tentang keutamaan kota Madinah. Ya, kota Madinah, kota termulia setelah kota Mekah. Apalagi di dalamnya ada Masjid An-Nabawi. Dan sudah kita sampaikan juga pada pertemuan yang lalu, Dajjal tidak bisa masuk kota Al-Madinah. Ini salah satu yang menunjukkan keutamaan kota Al-Madinah. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala, ahli hadis kota Madinah, punya kutip kecil, ya, tentang keutamaan kota Al-Madinah dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Ini yang pertama, hadis ini menunjukkan tentang keutamaan kota Madinah. Yang kedua, ada hukum-hukum khusus di tanah haram, ya, khususnya di kota Al-Madinah. Yang kedua, ada hukum-hukum khusus tentang tanah haram, ya, terutama di kota Al-Madinah. Yang ketiga, larangan berbuat kebid'ahan. Kalau Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitabnya Al-I'tisam mendefinisikan al-bid'ah adalah ibaratun an tariqatin fid din mukhtara'ah tudahi syar'iyyah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbud lillahi subhanahu wa ta'ala. Bid'ah adalah suatu ungkapan, ya, tentang jalan yang diada-adakan dalam urusan agama. Ya, sesuatu yang diada-adakan dalam urusan agama, yang dikait-kaitkan dengan agama, ya, bukan berkaitan dengan urusan dunia. Ibaratun antari kotin fiddin mukhtara'ah tudahi syari'iyah, yang mirip dengan syariat, ya, padahal yang menyelisih syariat. Tujuan pelakunya al-mubalaghah, berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ketiga di antara faedah dari sini, larangan berbuat bid'ah, bukan hanya di kota Madinah, namun di semua tempat. Namun lebih ditekankan lagi haramnya berbuat bid'ah di kota Al-Madinah. Kemudian yang keempat, larangan melindungi, nanti akan disampaikan bab khusus masalah ini, yaitu melindungi, menghormati ataupun mendukung ahli bid'ah, ya, bukan hanya sekedar meninggalkan kebid'ahan, atau bukan hanya diwajibkan meninggalkan bid'ah, namun juga meninggalkan ahli bid'ah, meninggalkan menghormati ahli al-bid'ah. Insyaallah pada hadis berikutnya yang ke-30 akan ada pembahasan khusus masalah ini. Itu yang keempat, larangan melindungi, menghormati atau mendukung ahli al-bid'ah atau yang semakna dengannya. Yang kelima, ancaman bagi ahli bid'ah atau yang berbuat bid'ah, yaitu laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Ini di antara yang menunjukkan bahaya bid'ah. Ya, kalau mau bisa ditulis,
bid'ah mendatangkan laknat Allah, ya, atau bid'ah menyebabkan turunnya laknat Allah. Naudzubillahi min dzalik. Dan ini yang juga Rasul tegaskan dalam hadis Sahih Muslim tentang 4 golongan yang dilaknat oleh Allah. Ya, dalam Sahih Muslim ada hadis yang menjelaskan beberapa golongan yang dilaknat oleh Allah. Di antaranya ada 4. Rasul mengatakan, la'anallah man dhabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah. Artinya yang berbuat syirik baginya laknat Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, la'anallah man awa muhditsan. Allah melaknat orang-orang yang melindungi ahli bid'ah. Ini la'anallah man awa muhditsan. Yang ketiga, la'anallah man sabba walidai. Allah melaknat orang-orang yang mencaci maki kedua orang tuanya, yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Mencaci maki saja mendapatkan laknat dari Allah, apalagi sampai mau memenjarakannya, memukulnya sampai membunuhnya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan yang keempat kata Rasul, la'anallah man ghayyara manaral ardi. Laknat Allah bagi orang-orang yang merampas, merubah tanda batas tanah orang lain, yang mendolimi orang lain dengan mengambil tanahnya, itu nanti akan mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang keenam di antara faedah di sini, bahwasanya ancaman bagi ahli bid'ah bukan hanya tadi dilaknat oleh Allah, para malaikat dan semua manusia, namun juga di antara ancaman yang keenam, Allah tidak menerima ibadah dari ahli bid'ah tersebut. Allah tidak menerima ibadah dari ahli bid'ah tersebut. Ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, itu beberapa faedah dari hadis ini, ya. Kemudian ada sedikit pembahasan yang ingin kita sampaikan di sini, yaitu tentang masalah melaknat ahli bid'ah. Ya, tentang melaknat ahli al-bid'ah. Ini kita mau nukilkan dari kitab Mauqif Ahlussunnah wal Jamaah min Ahlil Ahwa wal Bid'ah. Ini buku yang sudah pernah kita sampaikan, yang dulu tahun 96-an kurang lebih. Ini sempat laris manis, dikaji di beberapa tempat, bahkan jadikan kurikulum di sebagian ma'had as-salafiyin. Kitab Mauqif Ahlussunnah wal Jamaah min Ahlil Ahwa wal Bid'ah, karangan Asy-Syaikh Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili, hafidhallahu ta'ala. Ada pembahasan khusus di kitab ini jilid yang pertama, tentang hukum melaknat ahli bid'ah. Ada 3 kategori melaknat ahli bid'ah. Yang pertama, melaknat ahli bid'ah secara umum. Misalnya kita mengatakan laknatullah alal mubtadi'ah. Semoga laknat Allah bagi ahli bid'ah. Ini laknat secara umum. Ini kata Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, ini kita ringkaskan saja, yang punya bukunya atau terjemahnya dilihat. Kata Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, melaknat secara umum seperti ini sepakat Ahlussunnah wal Jamaah, ulama salaf membolehkan. Ya, laknat secara umum, laknat Allah ala al-mubtadi'ah. Kriteria yang kedua melaknat kelompok-kelompok dari ahli bid'ah, seperti kelompok khawarij. La'anallahu al-khawarij. La'anallahu, semoga Allah melaknat kelompok khawarij. La'anallah asy-syi'a rafidhah. Ini juga dibolehkan kata para ahli ulama. Ya. Melaknat kelompok-kelompok dari ahli al-bid'ah. Kemudian yang ketiga, kriteria melaknat individu dari ahli bid'ah. Boleh ataukah tidak? Ya. Saya ulangi lagi. Kriteria yang ketiga, melaknat individu dari ahli al-bid'ah.
Kata beliau, ada khilaf di antara para ahli ulama. Kita mau baca di sini ada poin yang halaman 254. Kata beliau, wa fil haqiqah innal mas'alata ijtihadiyatun wal khilafiha sa'ighun. Masalah melaknat individu alil bid'ah ini masalah ijtihadiyah, kata beliau. Kalau Anda nggak mau melaknat, jangan menyalahkan yang apa? Melaknat. Ya. Kalau Anda nggak mau melaknat, jangan menyalahkan yang melaknat individu atau tokoh-tokoh ahli al-bid'ah. Bahkan kata beliau, idil aqwalu fiha kulliha marwiyatun anis salaf. Karena memang ada riwayat-riwayat dari salaf tentang khilaf ini. Namun kata beliau, ghaira anna alladhi yatarajjah minal aqwal huwal qaulus tsalits. Namun yang rajih, yang kuat pendapat dari ulama Ahlussunnah wal Jamaah tersebut adalah ucapan yang ketiga, wa huwal qaul bi jawazi la'nil muayyan idza kana mustahiqqan lidzalik. Namun yang rajih, yang kuat, yang benar yaitu pendapat yang membolehkan melaknat individu tertentu yang memang berhak untuk dilaknat. Sawan kana kafiran atau musliman, baik dia orang kafir atau orang muslim. Ya. Fa inna hadzal qaula huwa alladhi ta'didu ala adilla fi majmu'iha wa tunasiruhu aqwal a'imma wa af'aluhum. Kenapa pendapat ini pendapat yang rajih, yang kuat, yang benar? Karena didukung oleh banyak dalil dan juga ucapan para imam-imam as-salaf, ulama Ahlussunnah wal Jamaah serta praktek mereka. Kemudian beliau Syekh Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili membawakan dalil-dalil tentang bolehnya melaknat individu tertentu dari ahli bid'ah. Di antaranya sabda Rasul SAW dalam Sahih Muslim. Ya, sabda Rasul dalam Sahih Muslim, Rasul SAW pernah bersabda atau berdoa atau berkata, Allahumma inni ittakhadtu indaka ahdan lan tukhlifanihi. Ya Allah, sesungguhnya aku telah berjanji di sisimu yang tidak mungkin engkau akan mengingkarinya. Fa inna ma'ana basyarun. Sesungguhnya aku, kata Rasul, manusia biasa. Fa ayyul mu'minin azaituhu. Orang mukmin mana saja yang aku sakiti, syatamtuhu, aku celah, la'antuhu, aku laknat dia. Ini intinya. La'antuhu, yang aku laknat dia, jalatuhu, yang aku cambuk dia, faj'alha lahu salatan wa zakah, maka jadikan itu sebagai salawat baginya, sebagai zakat baginya, pensucian baginya, wa qurbatan, pendekatan diri kepadamu, itu qaribu biha ilaika yaumal qiyamah, yang bisa mendekatkan dirinya kepadamu pada hari kiamat. Kata Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, intinya tadi Rasul juga melaknat individu dari sebagian kaum muslimin sebagai bentuk az-zajr, pemberi pelajaran bagi mereka-mereka tentunya yang menyimpang. Itu dalil dari al-hadis. Kemudian beliau membawakan dalil yang berikutnya dari ucapan dan praktek ulama salaf. Anal qaul bi jawazi la'ni mustahiqil la'na minal muayyanin huwa dhahiru madhhabi amati salaf ala ma dalat ali af'aluhum bi mubasyaratihim la'ni la'na ba'dil muayyanin mustawjibin lil la'ni min a'immati al bid'ah wad dhalal. Kata beliau, alasan yang kedua mengapa pendapat bolehnya melaknat individu tertentu itu boleh, karena ini merupakan dohirnya mazhab kebanyakan ulama salaf, ya, yang mereka sendiri langsung mempraktekkan melaknat individu dari ahli al-bidah, terutama tokoh-tokoh ahli al-bidah. Kemudian dinukilkan beberapa contoh di sini dari ulama salaf yang melaknat person-person individu tokoh-tokoh ahli bid'ah. Di antaranya dari Malik bin Anas, Imam Malik rahimahullah ta'ala. Diriwayatkan dari
Abdurrahman bin Mahdi, beliau berkata, dakhaltu ala Malik ibni Anas radhiyallahu anhu wa inda rajulun yas'alu anil Qur'ani wal qadar. Kata Abdurrahman bin Mahdi, aku pernah istilahnya duduk di dekat Imam Malik bin Anas dan ada seseorang bertanya kepada beliau tentang Al-Qur'an dan tentang takdir. Faqala, maka Imam Malik rahimahullah berkata, la'allaka min ashabi Amr bin Ubaid. Mungkin engkau ini salah satu pengikut Amr bin Ubaid, tokohnya Al-Mu'tazilah. Amr bin Ubaid tokohnya kelompok Mu'tazilah, penuhan akal. Maka Imam Malik mengatakan, la'anallah Amr fa inna ibtada hadil bid'ah minal kalam. Semoga Allah melaknat Amr bin Ubaid karena dialah yang membuat kebid'ahan tentang akidah Al-Quran makhluk, tentang masalah bid'ah i'tizal Mu'tazilah. Ini intinya Imam Malik melaknat person individu dari tokoh al-bid'ah, yaitu Amr bin Ubaid. Nukilan yang kedua, riwayat yang kedua dari Imam Waqi', gurunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Qala al-Bukhari, Imam Bukhari berkata, wa qala Waqi' berkata, alal marisi la'natullah. Ya. Imam Waqi', gurunya Imam Syafi'i, mengatakan semoga laknat Allah atas Bishr al-Marisi, tokohnya kelompok Al-Jahmiyah. Ini juga sama intinya, bagaimana para ulama salaf melaknat tokoh-tokoh ahli al-bid'ah. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian riwayat yang ketiga dari Yazid bin Harun. Beliau mengatakan, la'anallah al-Jahm. Semoga laknat Allah bagi Jahm bin Safwan. Wa man qala biqauli, dan semoga laknat Allah atas orang-orang yang mengikuti kelompok Jahmiyah ini. Dan ada beberapa riwayat yang lainnya juga yang intinya sama, bagaimana as-salaf juga melaknat individu dari ahli bid'ah tersebut. Ya, ini sedikit faedah tentang hadis tadi, bahwasanya boleh melaknat individu daripada ahli al-bid'ah. Ya, kita lanjutkan lagi poin berikutnya. Poin ke-29, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul SAW bersabda, kata Imam Ibn Battah Al-Ukbari, kilabun nar ahlul bid'ah. Kilabun nar, anjing-anjing neraka adalah ahlul bid'ah. Namun hadis ini tidak sahih, ya, hadis ini tidak sahih. Yang masyhur dan sahih, yang masyhur, yang terkenal dan yang sahih juga, yaitu sabda Rasulullah SAW, al-khawariju kilabun nar. Lafaz yang sahih, al-khawarid, kelompok khawarid, anjing-anjing neraka. Ini hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Kalau mau dicatat, hadis riwayat Imam Ibnu Majah nomor 173 dan disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimallahu ta'ala. Meskipun secara umum ahli bid'ah diancam masuk neraka. Ini yang sudah kita pernah sampaikan, di antara bahaya ahli bid'ah atau di antara bahaya bid'ah, mereka ahli bid'ah diancam masuk neraka. Sebagaimana kata Rasul, kulluha finnar, semua yang masuk neraka illa wahidah, kecuali satu golongan. Atau dalam hadis yang masyhur juga yang sering kita sampaikan, bahwasanya kullu bid'atin dhalala wa kullu dhalalatin finnar. Semua bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Ini vonis sekali lagi secara umum bagi ahli al-bid'ah. Namun sekali lagi kita bukan memvonis perorangannya pasti masuk neraka. Namun ini sebagai ancaman dari Allah dan Rasul SAW bagi pelaku kebid'ahan. Ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Tidak diragukan lagi kelompok khawarij adalah ahlul bid'ah, sebagaimana ketika
Abdullah bin Mubarak rahimahullah, seorang ulama tabi'in, menyebutkan tentang nenek moyang 72 kelompok yang sesat. Aslu isnataini wa sabina hawan arba'atu ahwa. Kata ulama tabi'in Abdullah bin Mubarak bahwasanya nenek moyang 72 kelompok yang sesat ada 4, yaitu kelompok Khawarij, Syiah Rafidhah, kelompok Al-Murji'ah, dan kelompok Al-Qadariyah. Dan Rasul SAW mengancam kelompok Khawarij dengan sabda beliau, al-khawarij kilabun nar. Ini yang menunjukkan bahwasanya tidak selalu Islam atau Rasul itu lemah lembut, ya. Meskipun sudah kita sampaikan, semuanya harus ditempatkan pada tempatnya. Kalau pas waktu keras harus keras. Jangan waktu keras lembek, naudzubillah min dzalik. Demikian pula waktu lemah lembut harus lemah lembut. Jangan semuanya disamaratakan. Harus al-adl, menempatkan suatu pada tempatnya. Ketika berbicara tentang kesyirikan, tentang kebid'ahan, Rasul SAW dengan tegas, dengan keras. Di antara di sini Rasul mengatakan al-khawarij kilabun nar. Kelompok khawarij anjing-anjing neraka. Halus atau lembut ini? Namun itulah ada sebagian kelompok dari manusia yang menyamaratakan antara ahli sunnah dengan ahli al-bid'ah. Al-bid'ah pun dilemah lembuti. Naudzubillah min dzalik. Ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, seperti yang kita janjikan kemarin, ingin sedikit kita membahas tentang kelompok Khawarij. Kalau kita mau kaji secara detail, ini butuh kajian khusus. Alhamdulillah sudah pernah kita sampaikan atau berulang kali kita sampaikan tentang kelompok Khawarij dan juga akidah, manhaj pemikirannya. Cuma yang ingin kita sampaikan di sini seperti yang kemarin sempat kita singgung, di antara ciri kelompok Khawarij sejak dahulu, sejak awal mula muncul sampai detik ini, kata para ulama, yaitu mengkafirkan pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Dalil mereka yang senantiasa mereka gembar-gemborkan yaitu surat Al-Maidah 44. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka kafir. Kata kelompok Khawarij secara mutlak orang itu kafir. Dan ini yang sudah kita sampaikan beberapa saat yang lalu. Kita dikirimi 24 istilahnya pilar undang-undang atau akidahnya kelompok teroris ISIS. Ada sebagian dari kaum muslimin tidak mau mengakui kelompok ISIS sebagai kelompok Khawarij. Kita mau tunjukkan buktinya kalau mereka ini kelompok Khawarij sebagaimana kata para ulama. Di antara yang sudah pernah kita tulis dari ucapan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Yang kita mau soroti di sini ada poin kelima yang kita dikirim, ada 24 pilar akidah daulah Islamiyah kata mereka kelompok ISIS. Poin yang kelima dikatakan di sini, daulah khilafah Islamiyah atau ISIS meyakini wajibnya berhukum kepada syariat Allah Ta'ala. Ini kita tidak menyelisihinya, kita sepakat wajib berhukum dengan hukum Allah, dan itu mencakup semua bidang kehidupan, bukan hanya urusan pemerintahan saja yang harus berhukum dengan hukum Allah. Kemudian ini yang kita kritik, kita bantah. Bagi daulah khilafah Islamiyah atau ISIS, berhukum pada hukum atau undang-undang buatan dan undang-undang kesukuan dan sejenisnya adalah bagian dari pembatal-pembatal keislaman. Intinya kata mereka yang tidak berhukum dengan hukum Allah batal Islamnya. Kemudian dibawakan ayat surat Al-Maidah tadi ayat 44, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Ini kita katakan salah satu ciri Khawarij sepanjang zaman, ucapan mereka seperti ini. Ini bukan ucapan anak pribadi. Kita hanya mengikuti apa yang diucapkan oleh para ulama Ahlussunnah. Kita mau bacakan. Ini kita bawakan dari buku Al-Hukmu bi Ghairi Ma Anzalallah karangan Syekh Dr. Khalid Al-Ambari. Hafizallahu taala, alhamdulillah, mungkin
hampir 20 tahun yang lalu kita sudah terjemahkan buku ini. Ya, hampir 20 tahun yang lalu kita sudah terjemahkan buku ini. Silakan dicari terjemahannya. Di dalam kitab ini beliau membawakan ucapan para ulama-ulama, dari ulama tafsir atau yang lainnya, atau ulama akidah juga. Kita menukilkan yang pertama dari ucapan Imam Al-Ajuri rahimahullah yang wafat tahun 360 Hijriah. Dalam kitab Asy-Syariah, beliau mengatakan wa mimma yattabi'u al-haruriyatu minal mutasyabih qaulallahi azza wa jalla wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Di antara ayat-ayat mutasyabihat yang dipegangi, yang diikuti, yang digembar-gemborkan oleh kelompok Haruriyah, namanya dari kelompok Khawarij, adalah tadi firman Allah surat Al-Maidah 44. Ya, kemudian kata Imam Al-Ajuri rahimahullah, fa idza ra'au al-imam yahkum bi ghairil haqqi qalu qad kafara. Kalau mereka melihat ada pemimpin yang tidak berhukum dengan kebenaran, mereka mengatakan pemimpin ini kafir, raja ini kafir, presiden ini kafir. Ini ya salah satu tanda ciri kelompok Khawarij. Jadi kalau kita mau tahu salah satu ciri kelompok Khawarij yaitu selalu apa? Memutlakkan kekafiran kepada orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Kemudian kita nukilkan lagi dari ucapan Imam Al-Jassas. Kata Imam Al-Jassas, wa qad ta'awwalatil khawariju hadhil ayata ala takfiri man tarakal hukma bima anzalallah min ghairi juhudin. Kelompok Khawarij mentakwilkan ayat ini, yaitu surat Al-Maidah 44, untuk mengkafirkan orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, meskipun orang itu tidak mendustakan wajibnya berhukum dengan hukum Allah. Inilah bedanya ahli sunnah dengan ahli al-bidah dari kelompok Khawarij. Kalau ahli sunnah memperinci, itu pun kaidah secara umum, persoalnya ada perincian lagi. Namun kelompok Khawarij, kalau yang tidak berhukum dengan hukum Allah langsung divonis kafir murtad, seperti tadi dalam salah satu pilar daulah ISIS kata mereka. Kita baca lagi dari ucapan Imam Abul Mudhaffar As-Sam'ani rahimahullah ta'ala yang hidup pada abad ke-5 Hijriah. Abul Mudhaffar As-Sam'ani, beliau mengatakan wa'lam annal khawarij yastadilluna bihadil ayat. Ketahuilah bahwasanya kelompok Khawarij berdalil dengan ayat ini, surat Al-Maidah 44. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan malam yahkum bima anzalallah fahuwa kafir. Mereka mengatakan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka kafir. Ya, kalau ditanya bagaimana dengan ayat tadi, jelas-jelas mengatakan fa'alaikahumul kafir. Kita katakan Ahlus Sunnah wal Jamaah dakwah salafiyah senantiasa memahami ayat Al-Quran hadis Rasul dengan pemahaman para salafus saleh. Di antaranya para sahabat Rasul SAW. Di antaranya Abdullah bin Abbas, ahli tafsir Al-Quran dari kalangan sahabat, yang mentafsirkan ayat tadi Al-Maidah 44 dengan kata-kata kufrun la yangkulu anil millah, kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Dalam riwayat kufrun duna kufrin, kufur kecil. Dan itu juga diikuti oleh ulama tabi'in atau bin Abi Rabah dan yang lainnya. Inilah bedanya Ahlus Sunnah as-Salafiyin atau dakwah salafiyah dengan kelompok ahli bid'ah, terutama kelompok Khawarij yang memahami ayat sesuai dengan hawa nafsu mereka. Kita tambahkan lagi di antara ucapan ulama tentang ciri Khawarij, yaitu dari ucapan Imam Al-Qadhi Abu Ya'la. Beliau mengatakan wahtajja, yakni ahadul Khawarij biqauli ta'ala wa man lam yahkum bima anzalallah fa'ulaika humul kafirun wa dhahiru hadza yujibu ikfar a'immatil jawr. Ada orang-orang Khawarij yang berdalil dengan ayat tadi yang mengatakan wajibnya mengkafirkan pemimpin-pemimpin yang zalim. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian juga dari ucapan Imam Abul Abbas Al-Qurtubi. Imam Abu Abbas Al-Qurtubi dalam tafsir beliau ketika mentafsirkan tadi surat Al-Maidah 44, beliau mengatakan yahtaju bidhahirihi man yukaffir bidhunu wa humul khawarij. Kelompok Khawarij mengkafirkan orang yang pelaku berbuat dosa
dengan ayat tadi. Demikian pula Imam Abu Abdillah Al-Qurtubi dari Al-Qushairi, beliau mengatakan wa madhabul khawarij anna man irtasha wa hakama bighairi hukmillah fa huwa kafir. Madhabnya khawarij yaitu mengatakan orang yang mengambil uang suap atau berhukum dengan selain hukum Allah maka dia kafir. Naudzubillahi min dzalik. Sekali lagi kita sepakat mengatakan wajib berhukum dengan hukum Allah. Tapi bedanya kita dengan kelompok khawarij, kalau kelompok khawarij hanya menyempitkan hukum Allah hanya pada hukum pemerintah. Lupa bahwasanya atau tidak tahu kalau akidah kita, ibadah kita, jihad kita, dakwah kita harus juga berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dalam semua bidang kehidupan kita harus berhukum dengan hukum Allah. Kemudian yang kedua perbedaan kita dengan kelompok khawarij, kalau kelompok khawarij tadi memutlakkan kata-kata kafir murtad bagi orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah tanpa ada perincian sama sekali. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah memperinci. Adapun orang yang sekedar tidak berhukum dengan hukum Allah padahal dia meyakini hukum Allah itu yang terbaik, itu tidak bisa dikatakan kafir atau murtad seperti yang dirinci oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Madarijus Salikin, demikian pula oleh Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah At-Tahawiyah dan seterusnya. Ya, sebetulnya mau kita sambung poin yang berikutnya, tapi karena waktunya terbatas, tentang masalah asar, barang siapa yang menghormati al-bid'ah maka dia telah membantu untuk menghancurkan Islam. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan poin itu di pertemuan yang akan datang, insya Allah ta'ala, karena itu butuh perincian panjang juga. Wallahu ta'ala alam. Kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhalu. Ada pertanyaan, bagaimana kiat-kiat menjaga hidayah akidah dan manhaj salaf di masa fitnah seperti ini? Karena saya bingung meskipun mengaku ngaji tauhid, namun masih bermudah-mudahan bergaul dengan orang-orang awam yang tidak aman bagi agama, bahkan bergaul dengan al-bid'ah maupun harokah. Mohon nasihatnya. Yang pertama, sudah sering kita sampaikan, masalah niat ikhlas. Kita ikut dakwah salafi ini untuk apa? Karena memang kita tahu ini yang hak atau sekedar ada udang di balik rempeyek istilahnya. Karena lagi tenar dakwah salafiyah, karena ikut-ikutan. Naudzubillah min dzalik. Jaga niat. Masalah ikhlas ini salah satu yang bisa menjadikan kita istiqomah biidznillah taala. Yang kedua, cara menjaga kalau kita mau istiqomah di atas akidah ini, yaitu dengan kita banyak-banyak mengkaji tentang al-aqidah as-salafiyah, akidah salaf. Jangan ikuti celotehan orang yang mengatakan kalau kita belajar akidah nanti tambah keras hati kita. Naudzubillah min dzalik. Ini pelecehan terhadap akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Banyak-banyak terus istiqomah sampai kapanpun, terus belajar akidah dan tauhid yang tentunya dari kitab-kitab Ahlussunnah, ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Yang ketiga, selektif dalam mencari ustadz. Jangan mencari ustadz dari al-bid'ah atau yang ahli syubuhat, yang suka mencari-cari syubuhat atau yang menebarkan asyubuhat. Hati-hati. Kemudian yang berikutnya, cari teman yang juga sama di atas akidah dan manhaj yang lurus, yang benar. Jangan cari yang gizi nggak jelas atau yang jelas-jelas kesesatannya. Kemudian banyak berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Agar kita nggak mencela-menceli seperti sang oknum itu. Jadi juga banyak membaca sejarah para salafus saleh, bagaimana keistiqomahan mereka dalam berpegang teguh dengan akidah meskipun banyak onak danduri, banyak halangan dan rintangan, diusir,
jebak, dan seterusnya. Ya, harus apa? Kalau kita membaca sejarah mereka, insya Allah semakin memantapkan langkah kita untuk tegar di atas akidah manhaj salaf, meskipun banyak badai dan topan yang menerpa kita. Kemudian juga wajib untuk tetap bersabar. Ingat, hidup ini penuh dengan ujian, butuh as-sabar dan as-sabar. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan lagi yang kedua, bagaimana status hadis nomor 28 tadi Ustadz dengan adanya lafaz wala'natullah ini? Ya, kita sampaikan tadi hadis nomor 28 tadi secara umum itu sahih. Ya, kecuali lafaz laknatullah ini. Ini hapus saja istilahnya begitu. Ya, yang sahih tidak ada kata-kata wala'natullah ini, meskipun maknanya sama. Allah melaknat al-bid'ah, para malaikat dan semuanya laknatullah ini. Namun lafaz itu tidak ada. Jadi secara asal hadis itu sahih kecuali pada redaksi laknatullah ini. Ini sudah kita sampaikan tadi. Ya, secara umum ya kita wajib menjauh dari ahli bid'ah. Ya, mereka-mereka yang mempelopori kebid'ahan, menyuruh kepada kebid'ahan, menjauh dari ahli bid'ah. Seperti yang sering kita sampaikan, ya, apalagi majelis-majelisnya tinggalkan. Ya, tidak boleh kita duduk di majelisnya ahli bid'ah. Insya Allah kita akan lebih jelaskan lagi pada poin yang ke-30 tentang ucapan salaf, man waqqara 'alal bid'ah faqad a'ana 'ala hadmil Islam. Barang siapa menghormati ahli bid'ah, mengagungkan ahli bid'ah, maka dia telah membantu untuk merobohkan ahli Islam. Ya, di antara bentuk menghormati yaitu nanti akan disampaikan, ya, memujinya, menyanjungnya, atau mungkin makan diposting fotonya, kritikan kepada pemimpin kaum muslimin. Ini termasuk salah satu juga menghormati ahli al-bid'ah, ya. Meskipun dengan alasan sekedar menukil, padahal sekali lagi al-bid'ah tidak boleh dihormati, apalagi kesesatannya ditampilkan di hadapan umum. Na'udzubillah min dzalik. Apa yang dimaksud kufur yang tidak mengeluarkan dari Islam? Dalam ucapan para ulama dikatakan kufur ada dua, kufur besar dan kufur kecil. Kufur besar seperti misalnya orang itu mendustakan ayat-ayat Allah, orang itu menghina Allah dan Rasulnya, ini kufur besar. Adapun kufur kecil, ya, seperti kata Rasul, sibabul muslim fusukun wa qitalu kufrun. Mencela orang muslim itu kefasikan, memeranginya itu kekufuran. Nah, kekufuran di sini maksudnya kufur kecil, tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Jadi ada kufur besar yang mengeluarkan dari Islam, ada kufur kecil yang tidak mengeluarkan dari Islam. Seperti syirik, ada syirik besar, ada syirik kecil. Syirik besar misalnya menyembah wali yang telah mati, istighosah, minta-minta, tawasul, tabarruk kepada yang telah mati. Ini namanya syirik besar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari al-Islam. Ada syirik kecil seperti riya. Orang itu sholat namun ingin dipuji oleh manusia yang lainnya. Ini syirik kecil, tidak mengeluarkan dari Islam. Itu perbedaannya. Ada kufur besar, kufur kecil, syirik besar, kufur kecil, nifak besar, nifak kecil. Ini ada pertanyaan, ketika tidur disunahkan untuk berwudu. Jika setelah wudu buang air kecil atau besar, apakah harus mengulangi wudunya lagi? Ya iya. Ini kalau sudah keluar angin, ya, atau buang hajat, buang air kecil, buang air besar, ya tentunya wajib untuk berwudu lagi. Bagaimana dengan ucapan Ibnu Sirin? Yaitu kalau kita mau sempurnakan lafadznya, Imam Muhammad bin Sirin, seorang ulama tabi'in, mengatakan dalam Muqaddimah Sahih Muslim,
Inna hadzal ilma dinun fanzuru aman ta'khuduna dinakum. Ilmu agama ini adalah agama itu sendiri. Maka perhatikanlah dari siapa kalian menimba ilmu agama tersebut. Di sini memerintahkan kita, menganjurkan kita untuk selektif dalam mencari guru agama atau ustadz. Ini yang kita sampaikan tadi dalam kiat-kiat menggapai istiqomah di atas akidah. Cari ustadz, guru agama yang di atas akidah salaf, manhaj salaf. Jangan yang sesat dari kelompok khawarij, kelompok harokat atau yang lainnya. Naudzubillah min dzalik. Ini sudah sering kita sampaikan, selektif dan selektif mencari guru agama. Yang intinya ada dua kalau kita mau mencari guru agama atau ustadz. Cari yang pertama akidahnya lurus, yang akidahnya sesuai dengan akidah salaf, ashabul hadis, akidah al-sunnah dan manhaj al-sunnah. Yang kedua, memang orangnya punya ilmu. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lam. Itu dua poin penting kalau kita mau cari guru agama atau ustadz. Mengapa alul bid'ah banyak yang ikut tetapi alus sunnah malah sebaliknya? Kita katakan ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita ikut mayoritas meskipun batil atau minoritas meskipun al-haq? Ini adalah ujian, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu memang sunatullah sejak dahulu kala, Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Allah mengatakan jika engkau mengikuti kebanyakan manusia, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Badal Islamu ghariban. Islam datang dalam keterasingan dan akan kembali dalam keterasingan. Fatubalil ghuraba. Sekali lagi, itu adalah sunatullah, itu adalah ujian dari Allah. Apakah kita bisa istiqomah meskipun minoritas, meskipun kita sedikit, lawan ahlussunnah itu banyak, apa kita bisa istiqomah ataukah tidak? Ini sunatullah, yaitu ujian. Semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan di atas akidah dan manhaj salaf sampai akhir hayat kita nanti. Bagaimana sikap yang tepat terhadap orang-orang yang beramal dengan amalan yang bukan dari syariat Islam dikarenakan keawamannya atau orang yang fanatik atau terhadap gurunya? Kita tetap watawasabil haq watawasabi as-sabr, dan juga kita dakwahi mereka bil hikmah wal mau'idati al hasanah. Ud'u ila sababika bil hikmati wal mau'idatil hasanah. Tapi kalau mereka tetap di atas kesesatannya, kebid'ahannya, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Tetap istiqomah menjaga hidayah akidah kita. Alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla ila hadaitum. Tidak mencelakakan kalian kesesatan orang-orang yang sesat setelah kalian mendapatkan petunjuk. Sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita keistiqomahan di atas akidah dan manhaj salaf sampai akhir hayat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surganya kelak. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.